Oke, selamat siang saudara-saudara semua. Nah, jadi hari ini kita akan melihat kondisi alam, bentangan alam yang berada di Kalimantan, yaitu tepatnya di Kalimantan Timur. Jadi ini sungguh sangat indah sekali pemandangan yang ada kita memandang dari sebuah lokasi di perkebunan, yaitu yang berada di Kalimantan Timur. Jadi sebenarnya kalau areal Kalimantan itu posisinya banyak sekali perbukitan bentangan alamnya. Jadi sehingga inilah yang menyebabkan panasnya hawa ataupun suhu yang berada di Kalimantan, di Pulau Kalimantan ini. Karena begitu juga jauh dari laut, matahari terasa dekat, jadinya saking panasnya itu. Inilah contohnya bentangan alam yang berada di Kalimantan. Oke saudara-saudara, kita lihat reviewnya ya. Nah, jadi saya sekarang ini sebenarnya posisinya di atas bukit, yaitu ada di suatu perkebunan perusahaan sawit yang ada di Kalimantan Timur ini. Itu kalau dilihat dari sini, itu semuanya adalah perbukitan, dan di situ kelihatan apabila kita dekatkan. Nah, itu ada perkampungan pribumi. Di situ ada kelihatan atap-atapnya yang warna biru. Jadi sekarang ini sejauh kita memandang ini, yang kelihatan itu adalah sebenarnya perkebunan sawit yang ada di Kalimantan Timur ini. Jadi rata-rata kalau perkebunan sawit di Kalimantan Timur itu adalah dia berbentuk terasan. Jadi ini contohnya teman-teman. Nah, jadi bukit itu dipangkas, dibuatkan terasan supaya bisa menanami suatu tanaman. Nah, jadi itulah ya istilahnya mahirnya itu adalah sengkedan. Jadi perbukitan itu dibuat sengkedan supaya bisa menanami suatu tanaman. Nah, inilah model terasannya. Ini. Nah, ini yang lebih jelas begini. Jadi ini jalan, di bawahnya inilah tebingannya, dan inilah terasannya yang ada di sawitannya ini. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi kebanyakan di sini di Kalimantan ini, baik itu dari PT ataupun perusahaan ataupun orang rakyat yang ada di Kalimantan Timur ini, jadi semuanya itu tanah itu diolah, bukan seperti di pulau-pulau lain, apalagi yang namanya di Pulau Jawa itu kebanyakan di sana tanah datar ya. Dan begitu juga di Sumatera tanah datar. Jadi kalau di Kalimantan Timur, Kalimantan ini, di Pulau Kalimantan ini, dia banyak perbukitan. Jadi walaupun dia jurang ataupun perbukitan, itu tanah itu masih layak ditanami. Ditanami dengan cara apa? Ya kita membuat teras demi teras kita buat. Disitulah tempat kita untuk bercocok tanam. Ya sebenarnya di sini harga tanah itu bukan seperti rata-rata seperti di Pulau Jawa, di Sumatera. Di sini masih murah. Jadi apabila saudara-saudara ingin merantau ke Kalimantan dan ingin menetap di sini dengan catatan ingin berladang, ya saya rasa haruslah sesegera mungkin sebelum ini menjadi disahkan menjadi ibu kota baru yang berada di Kalimantan Timur ini. Jadi begini saudara-saudara, kalau memang di Kalimantan ini seandainya kalau kita perhatikan, ini dulunya adalah hutan, dan areal yang saya berada sekarang ini adalah bukit. Nah, jadi apabila ini dahulu hutan,
kalau kita perhatikan, kalau kita memandang dari atas ini, jadi yang pastinya ini adalah yang di bawah sana adalah jurangnya. Tetapi karena begitu dibuka perusahaan ini, dibuat terasan untuk menanam sawit ya, sehingga inilah yang bisa dibuat jadi menanam tanaman. Memang sungguh sekarang ini sudah sungguh hebat, walaupun arealnya seperti apa tetap juga masih bisa layak ditanami. Tapi ada satu catatan, apabila kita memang mengelola areal perbukitan, kita seharusnya itu yang paling kita jaga adalah faktor erosi ataupun longsoran terasan itu tersebut. Jadi itu makanya kita di sini di perusahaan ini banyak menanam makuna. Makuna itu adalah sebuah jenis tanaman yang merambat. Nah, seperti itu contohnya, saudara-saudara, kita lihat. Nah, itu dia. Jadi itu sebenarnya itu berada di tebingan. Jadi supaya mencegah kelongsoran itu ditanami makuna. Jadi di saat ada air ataupun di musim penghujan, makuna ini bisa menghambat aliran air atau mencegah tanah itu supaya jangan longsor. Dan masih banyak manfaat sebenarnya dari tanaman makuna ini. Bisa jadi apabila di musim kemarau ataupun di musim panas, makuna ini kalau kita perhatikan, kalau kita buka di bawahnya makuna ini, sebenarnya dia itu bisa menyimpan air ataupun menyerap air, sehingga kalau kita buka di bawahnya tanaman makuna itu, dia itu bisa tanah di bawah itu dia lembab, jadi sehingga dia seperti menyimpan air. Nah, itulah makanya gunanya makuna itu ditanam. Ya, baik saudara-saudara, mungkin saya rasa itu aja untuk hari ini. Jadi untuk semuanya jangan takut, ataupun apabila ada tanah kita yang modelnya perbukitan, jangan langsung berkecil hati. Itu bisa saja kita kelola dengan catatan ya bagaimana caranya supaya tanah itu tidak longsor ya. Oke saudara-saudara, saya rasa itu aja. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu adalah gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Oke, see you next time. Dadah.